Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Sinta Karmelia. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat aplikasi persediaan barang untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman orientasi objek. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat aplikasi persediaan barang menggunakan PHP Red Studio Classic. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian buka aplikasi PHP Red Studio Classic-nya terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah mengaktifkan web servernya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan web server versi 3.3.0. Kemudian, langkah selanjutnya kita buat lembar kerja baru. Klik menu New Project. Di sini untuk project name-nya, sebagai contoh saya beri nama persediaan barang. Untuk project location-nya, karena SAM yang saya install ini berada di C, maka ini direktorinya tidak saya ganti ya. Nah, untuk teman-teman yang menginstal SAM-nya ini di D, silakan kalian ganti terlebih dahulu supaya nanti jika dijalankan tidak ada kendala. Kemudian untuk select database-nya, silakan teman-teman pilih MySQL ya. Kemudian kalian buat database baru. Klik create new database. Di sini sebagai contoh saya beri nama DB persediaan. Lalu create database, klik OK. Create project, untuk membuat project, klik yes. Klik OK. Nah, di sini kita akan membuat tabel. Kita nanti akan membuat 3 tabel. Untuk tabel yang pertama, kita beri nama tabel barang. Kita singkat saja, TB barang. Untuk file name yang pertama, kita tambahkan kode barang. Untuk tipe datanya integer, panjang karakter 11, kita gunakan auto increment, KTP-nya primary. Kemudian untuk field name yang kedua, kita tambahkan nama barang. Untuk tipe datanya, kita pilih varchar, panjang karakternya kita buat 30 saja. Kemudian untuk field name yang ketiga, kita tambahkan stok. Untuk tipe datanya, kita pilih integer, karena nanti kita akan menambahkan angka di sini. Kemudian untuk panjang karakternya kita pilih 11. Seperti ini untuk tabel barang yang pertama. Kemudian kita akan membuat tabel barang yang kedua. Klik add table. Nah, di sini untuk tabel barang yang kedua kita beri nama tabel barang masuk. Kita singkat saja TB barang masuk. Seperti ini ya. Untuk field name yang pertama, kita tambahkan kode barang masuk. Untuk tipe datanya kita pilih integer, kita gunakan auto increment, tipenya kita pilih primary. Selanjutnya, untuk field name yang kedua, kita tambahkan kode barang. Untuk tipe datanya, kita pilih integer, kita samakan dengan yang ada di tabel barang tadi. Untuk panjang karakternya kita pilih 11. Kemudian untuk field name yang ketiga kita tambahkan tanggal barang masuk. Untuk tipe datanya kita pilih date karena berhubungan dengan tanggal. Selanjutnya untuk field name yang keempat kita tambahkan stok masuk. Kemudian untuk
tipe datanya kita pilih integer, panjang karakternya 11. Seperti ini ya teman-teman untuk tabel barang yang kedua. Selanjutnya kita akan buat tabel barang yang ketiga. Klik Add Table. Di sini untuk tabel barang yang ketiga kita beri nama TB barang keluar. Tabel barang keluar. Untuk file name yang pertama, kita tambahkan kode barang keluar. Untuk tipe datanya, kita pilih integer, panjang karakternya 11, kita gunakan auto increment, dan tipenya primary. Selanjutnya, untuk file name yang kedua, kita tambahkan kode barang. Untuk tipe datanya, kita pilih integer, panjang karakternya kita pilih 11. Selanjutnya, untuk field name yang ketiga, kita tambahkan tanggal barang keluar. Untuk tipe datanya, kita pilih date. Yang terakhir, kita akan menambahkan field name stock out, karena barangnya keluar. Untuk tipe datanya, kita pilih integer. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk 3 tabel yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya kita pilih save change untuk menyimpan semua data yang ada di tabel itu. Nah, di sini akan secara otomatis tergenerate untuk user interface-nya ya, baik tabel barang keluar, dan tabel barang masuk. Lalu kita akan coba dulu di browser ya. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan web server-nya tadi. Kita klik yes. Klik OK. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, tampilan untuk aplikasi persediaan barang. Kemudian, agar tampilannya lebih menarik, kita ubah temanya terlebih dahulu ya. Kalian klik Project Theme, kemudian klik Select Templates. Ini kalian bisa sesuaikan ya, sesuai dengan selera kalian. Kalau saya pilih yang ini. Kemudian untuk navbar variannya saya pilih binary. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik project menu. Kita pilih menu stylenya. Ini saya pilih ini. Kemudian di sini untuk tabel barang masuknya ini kita naikkan sedikit. Nah, lalu klik OK. Kita reload. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah temanya, kalian bisa ubah seperti tadi ya. Kalian klik project theme, terus kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Kemudian, kita kembali ke browser agar tampilannya luas. Kita akan menambahkan data ke tabel barang ini. Kita klik Add Table. Kita akan tambahkan data, misalnya di sini sudah ada ya, punya saya kemarin. Kita tambahkan misalnya minyak ya. Tambahkan minyak. Lalu untuk stoknya misalnya 50 ya. Lalu kita submit. Nah, di sini sudah tersedia ya teman-teman. Untuk minyak ini stoknya 50. Kemudian kita coba tambahkan lagi. Klik Add New Table. Kita tambahkan lagi misalnya gula. Gula ini stoknya 100 misalnya. Kita submit. Kemudian kita coba tambahkan lagi.
copy misalnya, footstopnya 150 seperti ini saja, lalu kita submit. Jadi seperti ini ya tampilannya pada tabel barang. Untuk kopi, gula, minyak, di sini stoknya ada 150, ada 100, dan ada 50. Ini supaya tampilannya ini tidak membingungkan, kita akan rubah ya. Kita kembali dulu ke aplikasi PHP Red-nya. Kita klik project menu. Nah, di sini untuk display labelnya kita pilih dulu tabel barang masuk. Nah, pada barang masuk ini, tabel barang ini untuk display labelnya kita ganti saja barang. Kemudian pada tabel barang masuk ini, display labelnya kita ganti barang masuk. Kemudian untuk tabel barang keluar ini, display labelnya kita ganti barang keluar. Lalu oke. Lalu kita reload. Nah, lalu kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, lebih tidak membingungkan daripada tadi. Oke, di sini kita sudah menginputkan 3 barang ya. Di sini ada kopi, ada gula, ada minyak. Nah, misalnya kita menambahkan barang masuk, nanti akan secara otomatis data yang ada di tabel ini misalnya minyak ada 50 ini. Ini terus ada barang masuk sekitar 50 dan nanti akan menjadi 100. Ini saya akan jelasin gimana caranya data ini bisa terupdate secara otomatis, terutama untuk bagian stok ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi trigger yang ada di MySQL. Nanti saya akan jelaskan apa itu trigger. Di sini yang pertama kita akan buka tab baru. Di sini kita ketikkan localhost. Kita klik phpMyAdmin. Nah, kemudian kita cari database yang sudah kita buat tadi. Di sini ya, ini dari persediaan. Kita klik. Nah, kemudian kita klik terlebih dahulu barang masuk. Kita klik barang masuk. Lalu kita pilih trigger. Kita tambahkan trigger baru. Nah, di sini saya jelasin dulu ya apa itu trigger. Jadi, trigger ini adalah fitur otomatis yang ada di database MySQL. Dia aktif kalau ada penambahan, pengubahan, atau penghapusan. Nah, di sini ada 3 jenis trigger berdasarkan aksinya. Yang pertama ini insert. Insert ini akan aktif saat kamu menambahkan data baru. Yang kedua update. Update ini akan aktif saat kamu mengubah data yang sudah ada. Yang ketiga delete. Delete ini akan aktif saat kamu mau menghapus data dari tabel. Meskipun data ini bisa diatur secara manual, dibuat secara manual, trigger ini sangat membantu bagi para developer untuk mengontrol, mencatat, dan menjaga data tetap konsisten tanpa harus menulisnya secara manual setiap terjadi perubahan. Singkatnya, trigger ini adalah seperti asisten otomatis yang selalu siap menjalankan tugas saat data berubah di tabel. Segitu saja penjelasan tentang trigger ini. Kemudian, kita lanjutkan ke trigger ini. Yang pertama, trigger nama. Trigger nama ini kita buat seperti ini saja. Kita tambahkan
kita ketik tambah barang keluar, misalnya tambah barang masuk. Begini saja. Untuk waktunya kita pilih after. Untuk eventnya kita pilih insert. Kemudian di bagian eventnya ini kita akan menambahkan kode program. Yang pertama, kalian ketikkan perintah bikin, kemudian enter, kita tambahkan perintah update. Kemudian data yang kita update itu adalah tabel barang. Kemudian kita set stok. Nah, stok ini adalah file stok yang ada di tabel barang. Lalu sama dengan stok. Nah, untuk stok ini yang ada di tabel barang ya. Lalu kita tambahkan new titik stok masuk. Nah, stok masuk ini adalah stok masuk yang untuk stok masuk ini adalah file yang ada di tabel barang masuk yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita enter. Lalu kita tambahkan perintah where. Kemudian kita tambahkan file kode barang. Nah, kode barang inilah adalah kode barang yang berada di tabel barang. Kemudian kita beri sama dengan new titik kode barang. Nah, kode barang ini adalah kode barang yang berada di tabel barang masuk. Kemudian kita tambahkan perintah N untuk menutup. Kemudian di bagian definernya ini, teman-teman tambahkan perintah root localhost. Nah, untuk definer ini adalah nama yang digunakan pengguna yang diberikan trigger. Kalau definernya ini root localhost, artinya trigger ini cuma bisa dijalankan oleh user root dan komputer servernya sendiri. Kalau kamu memindahkan database ke server lain dan user rootnya ini tidak ada, maka triggernya ini tidak bisa dijalankan. Jadi, solusinya gimana? Pastikan kamu sudah menambahkan user yang tersedia atau ubah atau hapus definernya ini saat backup. Oke, seperti ini untuk trigger. Lalu kita pilih go untuk kirim. Kemudian kita kembali ke PHP-RAT. Kita masuk ke page. Kita klik tabel barang masuk. Pilih effect. Pilih kode barang. Kemudian kita pilih kode barang field properties-nya ini select. Kemudian untuk select data source ini kita pilih untuk titik 3 ini, kita arahkan ke data table.
Kemudian pada bagian tabel name-nya ini, kita pilih tabel barang. Untuk value field-nya kita pilih kode barang. Untuk label field-nya kita pilih nama barang. Kemudian klik OK. Lalu kita review, kita reload, kita kembali ke browser. Di sini kita akan coba tambahkan data barang masuk ya teman-teman. Misalnya minyak. Ini barang masuknya tanggalnya hari ini saja. Untuk stok masuknya misalnya 20. Kita submit. Di sini untuk stok masuk pada tanggal 5 bulan 7 2025 ini ada 20. Kita kembali ke tabel barang. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini untuk di bagian minyaknya ini sudah bertambah menjadi 70 yang awalnya 50 karena ada barang masuk 20, jadi totalnya sekarang 70. Lalu kita akan coba tambahkan untuk data gula dan kopi. Kita klik tabel barang, klik add new table, kita coba tambahkan gula, tanggalnya hari ini, untuk stok masuknya 10 misalnya, kita submit, lalu kita tambahkan data kopi untuk tanggalnya hari ini, untuk stoknya masuk 30, lalu kita submit. Kemudian kita kembali ke tabel barang. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini untuk kopi, gula, dan minyak ini stoknya sudah berubah ya teman-teman. Di sini tadi untuk minyak yang tadinya 50 menjadi 30 karena ada barang masuk 20. Untuk gula di sini karena ada barang masuk 10, jadi di sini totalnya menjadi 110. Dan untuk kopi juga sama. Di sini sebelumnya ada 150, ada barang masuk sekitar 30, di sini menjadi 180. Lalu bagaimana jika ada barang yang keluar? Sebenarnya ini kembalikan dengan tabel barang masuk tadi ya teman-teman. Kita kembali lagi ke localhost. Kita kembali ke database kita. Kemudian kita arahkan ke barang keluar ini, kita klik. Kita tambahkan triggernya. Tambahkan trigger baru. Kemudian di sini untuk nama triggernya kita klik ambil barang keluar. Untuk waktunya kita pilih after. Untuk eventnya kita pilih insert. Kemudian di sini kita akan masukkan kode program. Kita masukkan perintah begin untuk memulai, kemudian kita enter, tambahkan perintah update. Kemudian data yang kita update adalah tabel barang. Kita pilih tabel barang. Oke. Kita set, kemudian kita set stok. Kita set stok sama dengan stok. Nah, stok di sini ini adalah stok yang ada di barang keluar. Karena di sini nanti barangnya keluar, yang tadinya kita tambahkan, jadi sekarang kita minkan ya.
stabilin. Selanjutnya kita tambahkan new titik stock out karena stoknya keluar ya. Kemudian kita enter, kita tambahkan perintah where. Setelah itu kita tambahkan file yang ada di kode barang. Kemudian kode barang ini adalah kode barang yang ada di tabel barang. Lalu kita tambahkan sama dengan new kode barang. Kemudian kita tambahkan perintah N untuk menutup. Lalu untuk definernya sama kita masukkan root localhost, lalu kita go untuk kita kirim datanya. Oh, ini saya kurang menambahkan titik 2 ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa menjalankan perintah ketika kita kurang satu saja menambahkan kode. Lalu kita go. Nah, bisa kan? Kemudian kita kembali ke PHP Rat. Kita klik pages, kita klik barang keluar, lalu add tag, lalu kode barang, lalu untuk file properties-nya kita pilih select. Untuk select data source-nya kita arahkan ke data table. Untuk table name-nya kita klik tabel barang. Untuk value field-nya kita pilih kode barang. Untuk label field-nya kita pilih nama barang. Lalu klik OK. Kemudian kita preview. Kita reload. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, di sini kita akan coba masukkan barang keluar ya. Kita coba tambahkan. Misalnya di sini yang barang keluar adalah minyak. Misalnya ini tanggal kita pilih hari ini. Untuk stoknya keluar 20 misalnya ya. Kalian perhatikan di sini untuk minyak ini stoknya yang tadinya 70 ini sekarang menjadi 50 ya, karena tadi ada barang keluar sekitar 20. Nah, ini sudah berjalan ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan lagi data gula dan kopi. Kita klik add new table. Kita coba untuk tambahkan data gula. Untuk tanggalnya kita pilih hari ini. Untuk stoknya kita pilih 40 ya. Lalu kita submit. Kemudian kita tambahkan lagi untuk kopi, tanggalnya hari ini, stoknya semisal 100. Lalu kita submit. Kemudian kita kembali ke tabel barang. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini untuk minyak, gula, dan kopi ini stoknya sudah berkurang ya. Untuk minyak yang tadinya 70 menjadi 50, untuk gula yang tadinya 110 menjadi 70, untuk kopi yang tadinya 180 ini menjadi 80. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan untuk aplikasi persediaan barang. Jadi cukup segini saja tutorial dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.